Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, kali ini Mela mau nge-share berdasarkan pengalaman Mela sendiri nih di rumah ya, cara mengatasi tips anak untuk belajar ke potty training ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman nih yang mungkin anaknya juga sama lagi belajar ya, di WC, pis di WC ya. Jadi di sini Mela mau nge-share berdasarkan pengalaman Mela sendiri ya teman-teman ya, benar-benar pengalaman Mela sendiri ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah klik video ini, tonton sampai beres, jangan sampai di skip ya. Semoga video yang aku share ini bermanfaat untuk teman-teman juga ya teman-teman. Jadi di sini usia anakku ini di 2 tahun 4 bulan ya. Lahirnya di bulan September 2019 ya teman-teman. Sekarang di 2022 ya, jadi udah 2 tahun 4 bulan ya untuk sekarang. Jadi untuk anak usia 2 tahun tuh menurutku udah cukup untuk belajar diajak ke WC ya, mau pup mau pipis gitu ya teman-teman. Tapi di sini teman-teman harus tahu dulu untuk komunikasi sama anak ini kan emang agak susah ya, karena anak ini belum bisa ngomong yang jelas gitu ya kalau dia mau ngasih tahu pup atau pipis gitu ya. Tapi 1,5 tahun itu sudah bisa diajarkan teman-teman, karena aku nih dari anakku usia 1 tahunan aku malah udah ngasih tahu kalau pup kayak gini, kalau pipis kayak gini, diajarin juga ngomongnya ya teman-teman. Tapi di sini kalau pup anakku nggak ngomong pup, tapi ngomongnya gitu ya teman-teman. Jadi terserah teman-teman, yang penting maksudnya ke situ ya. Terserah teman-teman mau bilangnya pakai bahasa apa, yang jelas teman-teman si anak teman-teman ini tahu maksudnya ke situ gitu ya teman-teman. Jadi di sini Mela mau nge-share langsung aja ya beberapa tips ya teman-teman. Yang pertama ini teman-teman harus ekstra sabar ya, harus bener-bener sabar loh mams ya ngadepin si baby yang lagi belajar ini. Sesekali pasti kalau kita ngajarin nanti pipisnya di WC ya, udah beberapa kali ngomong kayak gitu, tapi tetap aja pipisnya nggak di WC ya. Kalau misalnya masih pakai pampers sih masih aman-aman aja ya, tapi kalau misalnya nggak dipakein pampers kan war kesini kesana ya nggak sih ya teman-teman. Kerjaan lagi ya nggak, udah kerjaan di rumah belum kelar-kelar, udah gitu ada kerjaan baru ngepel-ngepel karena lantainya kena pipis atau kasurnya kena pipis ya nggak sih, harus ganti-ganti beberapa kali spray ya. Pokoknya di sini teman-teman harus ekstra sabar demi komitmennya terjalankan. Oke, untuk yang keduanya di sini komitmen. Jadi komitmennya di sini tuh maksudnya teman-teman kan pengen si baby ini, si anaknya ini pipis pupnya ini belajar di WC ya. Jadi teman-teman harus komitmen juga ke diri teman-teman sendiri ya, ke anaknya juga komitmen bareng-bareng. Yuk nanti kalau misalnya pipis atau pup di WC ya teman-teman peragain ya, teman-teman liatin kalau teman-teman pup sama pipis ini ke WC. Tapi bukan berarti si anaknya ngeliatin teman-teman pup ya. Jadi maksudnya bilang aja ini ibu mau pipis nih di sini tempatnya di WC, ibu mau pup nih, mau nih tempatnya di sini, nah kayak gini gitu ya. Jadi teman-teman ajak ngomong, komunikasi teman-teman. Kalau sama anak ini benar-benar harus komunikasi ya teman-teman, meskipun si anaknya ini belum paham ya. Aku ini benar-benar dari usia 1 tahun udah ngajarin kayak gitu ya. Pokoknya apa yang kita lakukan itu harus sering dikomunikasikan, karena si anak usia 1 tahun 2 tahun itu lagi periode emas banget, cepet banget nangkepnya karena belum keisikan memorinya ya. Jadi apa yang kita sampaikan teman-teman, si anak ini benar-benar paham gitu ya, meskipun belum bisa bicara. Kemudian di sini konsisten. Jadi maksud konsisten ini hari ini diajak ke WC, besoknya udah jadi nggak apa-apa pakai popok gitu ya. Emang di sini jujur aku masih pakein popok ya ke anakku awal-awal, karena aku punya alasannya juga. Di sini aku urus 2 baby ya. Yang satu ini masih under 1 tahun, yang satunya ini anakku yang pertama ini 2 tahun 4 bulan gitu. Jadi menurutku ya sudahlah, untuk meminimalisir kerjaan aku biar aku juga tetap waras di rumah, jadi aku masih pakein popok ya. Di awal-awal ini masih pakai popok. Jadi meskipun si kakaknya ini mau pipis, tapi pas dipegang ternyata udah pipis duluan, tapi dia udah paham pipis itu ya pipis, dia ngerasain pipis basah gitu ya teman-teman, celananya ini basah gitu. Pas aku pegang, oh iya ternyata dia udah pipis. Jadi
dia bilang pipis tapi udah terlanjur keluar di popoknya gitu. Tapi saya tetap ajak ke WC langsung, dan tetap aku bukain popoknya meskipun pipisnya udah di popok gitu ya, tetap aku bukain popoknya dan diajak lagi, masih mau pipis nggak, pipis kayak gini gitu teman-temannya. Jadi apapun itu gak apa-apa, ajak ke WC menurut aku. Jadi si anak juga terbiasa, oh kayak gini ya pipisnya di WC gitu ya. Awal-awal kayak gitu dulu ya teman-teman. Nah kemudian di sini yang keempatnya, si anak ini udah jelas bilang pup dan pipis ya. Kalau anakku ini udah jelas bilang pup dan pipis. Kalau misalnya belum terlalu jelas kan kita bingung ya apa gitu ya. Tapi mungkin ada cara lain si anaknya nunjukin ke popoknya gitu ya. Kalau anakku di sini karena udah 2 tahun 4 bulan, jadi bilang sama pipisnya itu udah jelas ya teman-teman. Jadi waktu itu pernah kejadian anakku ini mau ya, awal-awal itu pas bilang sama kayak pipis tadi gitu, tapi ternyata udah keluar di popoknya gitu. Tapi waktu itu aku teruskan saja, aku ajak ke WC gitu ya, meskipun udah ada di popoknya. Aku ajak ke WC dan anakku berhasil pup di WC ya teman-teman gitu. Jadi nggak apa-apa, diajar aja, karena anak segitu kan emang lagi masa-masanya diajarin kan, mana iya langsung ngerti kan ya nggak sih teman-teman. Semuanya juga kita sendiri juga pasti kan diajarin dulu kan awalnya ya. Jadi ya seperti itulah, kunci utamanya itu harus benar-benar sabar ya teman-teman. Pipis pup itu pasti di celana dulu ya, war dulu ya teman-teman. Gak apa-apa sih aku kalau udah pipisnya keluar duluan sebelum ke WC, gak apa-apa, aku tetap ajak aja ke WC sekalipun itu gitu. Kalau misalnya ditanya dulu masih mau nggak, masih mau, nggak apa-apa, aku langsung ajak aja. Kemudian di sini jangan ada paksaan. Jadi kan si anak ini mut-mutan kan, kadang gak mau diajak ke WC, mungkin karena dia gak mau kena basah atau lagi mager, pengen diem aja gitu, pengen di ruang TV, pengen main sama adeknya. Tapi kalau aku perhatiin sih ini anakku ya, kalau misalnya pup itu suka mojokan gitu kan, suka berdiam diri. Jadi aku pernah tuh lihat anakku itu di pojokan terus dan gak gerak-gerak, kan kelihatan ya teman-teman ya kalau si anak ini mau gitu ya. Itu langsung aku ajak aja ke WC ya, langsung aku ajak ke WC. Aku tanya mau enggak, aku bilang gitu, mau enggak, anak cantik, anak soleha, pokoknya omongan kitanya gitu yang enak-enak gitu ya. Jadi ngedorong si anaknya itu happy juga gitu ya. Atau sekali-kali dikasih reward teman-teman, dikasih hadiah. Tapi jangan setiap dikasih hadiah ya, sekali aja. Kalau misalnya lagi kelihatan mojok nih, aku biasanya, Buna, anakku ini kan panggilnya Buna ini punya coklat, atau Buna ini punya permen, ini mau nggak, tapi yang di WC dulu ya gitu. Biasanya anakku itu langsung mau ya. Pokoknya teman-teman pasti punya cara sendiri. Nah poin kelimanya ini nggak kalah pentingnya juga, ini memberikan rasa nyaman ke si anak ya. Karena di sini aku kan pakai potty trainer ya teman-teman, jadi si anak ini mungkin ada rasa takut ya, karena nggak biasa kan duduk di WC gitu kan ya. Jadi kita tuh harus benar-benar bikin si anak ini benar-benar kerasa nyaman, kita temenin sampai benar-benar beres ya. Ingat jangan sampai ditinggal, karena si anak yang baru pup ini pasti banyak rasa ingin taunya ya, takutnya ini megang kesana kesini jatuh aja gitu teman-teman. Jadi waktu itu aku pernah review kan potty trainer untuk anakku, itu benar-benar aman banget ya, pokoknya cocok banget untuk anak yang mau benar-benar mau belajar potty trainer ya teman-teman. Di situ ada injakan kakinya, karena kan kalau WC duduk itu kan rata-rata WC itu di rumah kan duduk ya. Jadi di rumahku itu WC duduk, itu pasti si kaki nggak nempel dong ya ke bawah. Jadi si potty trainer yang pernah aku review itu ada injakan kakinya, jadi si anak ini kakinya bisa nempel ke potty trainer, injakan kakinya, dan ada pegangannya, dan itu nggak bikin si anak jatuh gitu ya. Untuk yang kelimanya pokoknya berikan rasa nyaman ya, baik dalam bentuk potty trainernya ataupun dari sikap kitanya ya teman-teman. Kita sebagai ibunya ini benar-benar ngawasin banget, nemenin banget gitu ya, ngomong banget lah, gimana lah selayaknya ibu yang bener-bener mau si anaknya ini berhasil nih di potty trainer gitu ya teman-teman. Nah untuk yang keenamnya di sini, ciptakan suasana WC yang benar-benar menarik untuk si anak gitu ya. Bahkan aku untuk potty trainernya aja aku minta si anaknya ini pilih sendiri warnanya mau warna apa. Waktu itu dia pilih sendiri, waktu itu warnanya warna ungu. Dan kemudian di sini kita ciptakan suasana nyaman ya teman-teman.
misalnya si WC-nya dikasih hiasan gambar-gambar kesukaan si anak. Misalnya anaknya suka unicorn, kasih unicorn, suka gambar-gambar laut, kasih gambar-gambar laut, suka tanaman dikasih gambar kaktus lah, apalah, pokoknya didekor sedemikian rupa ya teman-teman ya. Tapi kalau aku sih cukup dikasih wall decor yang benar-benar dia suka aja. Nanti aku mau kasih lihat ya suasana nyaman ya versi anakku ya teman-teman di WC, dan itu potty trainer juga pernah aku review sebelumnya. Jadi itu ada pegangan dan ada tanjakan kakinya ya, tanjakan kaki, jadi bukan tanjakan kaki ya, injekan kaki, kok tanjakan kaki sih sorry ya, jadi ada injekan kakinya biar si anaknya ini nempel kakinya gitu ya, jadi nggak ngerasa takut jatuh gitu lah ya teman-teman. Nah ini dia ya teman-teman potty training yang waktu itu pernah aku review ya, waktu itu aku ordernya di Shopee. Jadi untuk teman-teman yang mau order sama langsung cek aja, aku pernah review ya. Nah teman-teman, ini dia bentukannya seperti ini. Jadi kalau teman-teman nanti beli dan sama persis kayak gini, jangan sampai salah untuk menyimpan bagian dudukannya, bukan seperti ini ya. Ini warning karena ini nggak akan nempel banget dan malah jadi licin. Jadi bagian toiletnya, bagian dudukan toiletnya itu diangkat dulu ya kalau emang mau pakai potty training. Nah jadi kayak gini, baru kita simpan si potty trainingnya ini di atas dudukannya. Nah gitu, jadi itu diangkat dulu ke atas ya, bagian yang pertamanya tadi gitu. Nah kalau kayak gini udah bener-bener lepas banget, ini udah bener-bener mantep banget, nggak geser-geser. Dan ini ada bagian pegang tangan dan injakan kakinya ya teman-teman. Nanti aku mau ajak, nah ini aku mau ajak anakku nih masuk ke WC, dan ini waktu awal ya, simulasi ya teman-teman ini tuh. Jadi ini waktu awal-awal nih anakku diajarin ke potty training. Jadi ini udah ada pegangannya, ada injakan kakinya, dan dia juga kayaknya suka dan enjoy sama suasana WC. Gitu ya, bisa ya sekarang ya kalau ya? Bisa, udah nggak takut? Enggak kekeh. Udah ada ikan-ikannya? Enggak kekeh ya. Nah itu dia ya teman-teman, tips dari aku ya, tips ala Bunda Mela untuk anaknya. Ini sekedar sharing aja. Kalau teman-teman udah simak sampai akhir video, misalnya berkomentar, ah enggak tuh, enggak kayak gitu, aku juga kayak gitu kok tapi nggak berhasil. Setiap anak kan beda-beda ya teman-teman. Mungkin cara teman-teman nih di rumah nih, mams nih di rumah ini lebih simpel lagi, tapi bisa kok, nggak seribet itu. Misalnya cukup kayak gini aja tapi bisa nih anakku tetap kok mau pup dan pipisnya ke WC ya. Pokoknya di sini kita sekedar share, aku nggak bermaksud menggurui juga teman-teman ya. Maaf banget kalau teman-teman yang tonton videoku ini agak tersinggung atau gimana, atau ada kata-kata aku yang salah ya teman-teman, sorry banget, aku nggak maksud menggurui. Sekali lagi ya, kita sekedar sharing aja, apalagi untuk new moms ya. Jadi ini adalah pengalaman berdasarkan aku dan anakku di rumah gitu. Untuk teman-teman yang sudah simak, aku ucapin makasih banyak. Sekali lagi jangan sampai lupa untuk tonton di playlist, karena di playlist ini banyak kumpulan video yang insya Allah bermanfaat ya teman-teman. Dan kalau emang teman-teman suka sama kontenku, jangan sampai lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notification yang ada di samping subscribe, biar nanti kalau misalnya aku update nih teman-teman gak akan ketinggalan. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you on next my video. Bye bye.